Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Mari sambut hari yang baru ini, hari yang penuh berkat Tuhan, dengan penuh semangat dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Budak yang mengakui dan tunduk kepada pemiliknya. Saudara yang terkasih, kata yang digunakan oleh Simeon di ayat renungan hari ini untuk Tuan adalah kata despotes, bukan kata kurios. Kata despotes amat sangat jarang muncul dalam perjanjian baru dalam kaitannya dengan Tuhan. Kata ini hanya muncul 4-5 kali dalam kaitannya dengan Tuhan Allah. Despotes adalah kata yang paling kasar dan paling keras. Jika kita memotong akhiran Yunani dalam kata despotes, maka dalam bahasa Inggris dia menjadi despot. Kata itu bukan hanya berarti tuan dalam arti raja konstitusional, bukan hanya tuan dalam arti yang sopan sebagai orang yang lebih tinggi martabatnya, tetapi seorang despot dalam arti pemilik mutlak dari seorang manusia yang tidak memiliki hak terhadap pemiliknya. Dengan singkatnya, despot adalah pemilik budak dan yang bersikap kejam dan lalim. Sedang kata hamba, doulos, yang dipakai Simeon adalah kata yang korelatif dengan kata despot, yang menegaskan kepemilikan dan otoritas absolut, sedang kata budak menyatakan ketundukan dan kehinaan. Simeon mengambil kedua kata itu untuk mengungkapkan hubungan dan perasaannya terhadap Tuhan. Engkau adalah pemilik sang despot, dan aku adalah budakmu. Apa yang tersirat di dalam hubungan antara pemilik dan budak adalah hak untuk memerintah dan kewajiban untuk patuh. Sikap yang diberkati untuk menyerahkan kehendak seseorang sepenuhnya tanpa syarat, tanpa keengganan, kepada kehendak yang sangat kuat dan yang penuh cinta kasih. Otoritas yang absolut menuntut penyerahan diri yang hina. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus datang untuk mengambil hak dan miliknya. Bahkan dia mengambil kita dengan membeli dan menebus kita dari kuasa dosa dengan darahnya yang sangat berharga dan mahal. Dan semua yang terdengar kasar dalam metafora despot seketika akan berubah aspeknya ketika kita memikirkan metode yang digunakan Tuhan Allah untuk memperoleh, mengambil hak-haknya dan tujuannya, dan menjalankan hak-hak tersebut. Itulah makna terdalam dari nyanyian Simeon tersebut. Saudara yang terkasih, kita adalah hamba Tuhan. Apa yang ada pada kita, semua yang tampak milik kita adalah milik Dia. Tak satu pun yang kita miliki, bahkan hidup kita juga
semuanya adalah milik Dia. Dia datang untuk mengambil miliknya. Dia datang untuk mengambil haknya. Oleh karena itu, bersikaplah seperti Simeon yang menyadari bahwa hidup mati kita sesungguhnya adalah ditentukan oleh Tuhan. Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dalam aktivitasmu hari ini. Amin.